Suamiku selingkuh. Malam itu, hujan turun dengan deras. Udara dingin menyusup hingga ke sudut-sudut rumah yang selalu kuanggap sebagai tempat terhangat di dunia. Rumah ini adalah tempat aku dan suamiku, Andra, memulai hidup baru kami 5 tahun lalu. Tapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Aku merasakannya. Andra pulang lebih larut dari biasanya. Bau parfum wanita yang asing menyelip di sela-sela aroma hujan. Aku menegur, tapi dia hanya menjawab singkat, "Lembur, sayang." Namun, instingku menjerit sebaliknya. Hari-hari berikutnya, Andra menjadi lebih sering keluar rumah. Ada saja alasannya, rapat mendadak, tugas kantor, atau sekadar ketemuan dengan klien. Awalnya, aku mencoba mempercayainya. Aku selalu berpikir suamiku adalah pria yang jujur, pria yang kuterima dalam suka dan duka. Namun, sesuatu di dalam diriku berkata aku harus mencari tahu kebenaran. Aku mulai memperhatikan lebih banyak detail. Wajah Andra tampak berseri-seri setiap kali ada pesan masuk di ponselnya. Ponselnya, yang dulu selalu terbuka di meja makan, kini hampir selalu berada di sakunya atau terkunci dengan kode yang baru. Sesuatu sedang disembunyikannya, dan aku tahu aku harus mengungkapnya. Suatu hari, aku memutuskan untuk menyelidiki. Saat Andra mandi, aku mencoba membuka ponselnya. Setelah beberapa kali menebak, aku berhasil. Di sanalah aku menemukannya, obrolan mesra dengan seseorang bernama Art. Awalnya aku mengira itu hanya nama panggilan biasa, mungkin klien atau teman kerja. Tapi foto-foto di percakapan itu mematahkan dugaanku. Art ternyata adalah seorang wanita muda, asistennya di kantor. Wanita dengan senyum manis dan tubuh langsing, seseorang yang berbeda dari aku, yang sudah mulai sibuk mengurus anak dan lupa merawat diri. Foto-foto mereka di restoran, di hotel, bahkan di mobil Andra yang biasa kami gunakan untuk perjalanan keluarga, membuat dadaku sesak. Aku berusaha menahan amarahku malam itu. Aku tak ingin gegabah, jadi aku memutuskan untuk menghadapi Andra di waktu yang tepat. Namun, semakin lama aku memendam, semakin sulit rasanya. 2 minggu kemudian, aku memberanikan diri berbicara dengannya. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku mengajaknya bicara di ruang tamu. "Andra," kataku dengan suara gemetar, "ada sesuatu yang ingin aku tanyakan." Andra menatapku tampak gelisah. "Apa itu, sayang? Apa hubunganmu dengan Art?" Tanyaku, suaraku pecah di akhir kalimat. Dia terdiam. Mata Andra membelalak, wajahnya pucat. Saat itu aku tahu jawabannya tanpa perlu dia ucapkan. Tapi aku ingin mendengarnya dari mulutnya. Aku minta maaf, Rina," katanya akhirnya. "Aku khilaf. Aku nggak bermaksud menyakitimu. Aku hanya merasa aku kehilangan sesuatu dalam hubungan kita." Kata-katanya seperti pisau yang mengiris hatiku. Kehilangan sesuatu? Apakah semua pengorbananku selama ini tak cukup? Mengurus rumah, anak-anak, bahkan mendukung kariernya? Aku menangis malam itu. Untuk diriku sendiri, untuk anak-anak, dan untuk cinta yang kupikir tak akan pernah goyah. Tapi di antara tangisanku, aku juga tahu aku harus membuat keputusan. Aku memberikan Andra 2 pilihan. Memperbaiki hubungan kami dengan syarat dia benar-benar meninggalkan Art atau aku pergi bersama anak-anak. Aku mencintainya, tapi aku mencintai diriku lebih. Andra memilih bertahan. Dia memohon kesempatan kedua, berjanji akan memutuskan hubungan dengan Art. Namun, kepercayaanku yang telah hancur butuh waktu untuk pulih. Hari-hari ke depan bukanlah hal yang mudah. Aku tetap berjuang, bukan hanya untuk Andra, tapi untuk diriku sendiri. Karena aku tahu, meskipun aku memberi kesempatan, aku tak akan pernah membiarkan diriku dilukai seperti ini lagi. Dan di tengah perjalanan yang sulit ini, aku belajar bahwa cinta tak selalu sempurna, tapi menghargai diri sendiri adalah hal yang paling penting. Jika Andra gagal membuktikan janjinya, aku tahu aku cukup kuat untuk melanjutkan hidup tanpa dia. Hujan yang deras malam itu kini telah reda, tapi luka di hatiku masih menyisakan bekas. Namun, aku percaya waktu akan menyembuhkannya. Hari-hari setelah pengakuan Andra terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Meskipun dia bersikeras telah memutuskan hubungannya dengan Art, rasa curiga dalam hatiku sulit untuk pergi. Setiap kali dia menerima telepon, setiap kali dia pulang terlambat meski hanya beberapa menit, pikiranku melayang pada kemungkinan terburuk. Aku berusaha menjaga rumah tangga kami tetap utuh, terutama demi anak-anak. Tapi itu tak mudah. Suatu pagi, saat aku membereskan pakaian Andra, aku menemukan sebuah nota kecil di kantong celananya. Nota itu berasal dari sebuah restoran, tempat yang sama yang pernah kulihat di foto-foto mereka. Dadaku kembali sesak. Apakah ini artinya dia masih bertemu Art? Aku tidak ingin langsung menuduh, jadi aku menyimpan nota itu untuk nanti. Tapi sejak saat itu, aku diam-diam mulai memantau gerak-geriknya.
2 minggu kemudian, aku melihat sebuah pola. Andra sering berkata dia ada rapat hingga malam pada hari tertentu, dan di hari yang sama, aku melihat dia mengenakan parfum yang lebih kuat dari biasanya. Aku tahu aku harus mencari bukti lebih lanjut sebelum menghadapi dia lagi. Aku menghubungi sahabatku Lila, yang bekerja di bidang jasa investigasi pribadi. Awalnya aku ragu untuk meminta tolong, karena rasanya seperti melibatkan orang lain dalam masalah rumah tanggaku. Tapi Lila meyakinkanku bahwa aku berhak mengetahui kebenaran, tak peduli seberapa menyakitkan itu. Aku akan membantumu, Rin, katanya tegas. Kita selesaikan ini. Beberapa hari kemudian, Lila memberikan hasilnya. Foto-foto, catatan waktu, dan lokasi-lokasi tempat Andra dan Art bertemu. Salah satunya adalah restoran yang sama dengan nota yang kutemukan. Bukti-bukti itu tak terbantahkan. Andra telah berbohong lagi. Malam itu, aku menunggunya pulang. Kali ini aku tidak menangis, aku tidak merasa sedih. Yang ada hanya kemarahan yang mendidih di dalam diriku. Saat Andra masuk ke rumah, aku langsung menatapnya tajam. Kita harus bicara sekarang, kataku tegas. Andra terlihat bingung, tapi dia mengikuti ke ruang tamu. Di sana, aku meletakkan semua bukti yang kuterima dari Lila di atas meja. Nota restoran, foto-foto pertemuan mereka, semuanya. Ini apa, Andra? Tanyaku. Suaraku bergetar oleh emosi. Wajahnya memucat seketika. Dia mencoba berbicara, tapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Kau berjanji padaku, lanjutku. Kau bilang sudah memutuskan hubungan dengan Art, tapi ini pengkhianatan kedua. Aku sudah tak bisa lagi mempercayaimu. Andra akhirnya mengakui segalanya. Dia tidak pernah benar-benar memutuskan hubungan dengan Art. Dia mengatakan dia merasa terjebak antara dua kehidupan. Yang satu sebagai suami dan ayah dan yang lain sebagai pria yang terbuai dalam rayuan wanita lain. Aku minta maaf, Rina, katanya dengan suara bergetar. Aku bodoh. Aku tidak ingin kehilangan kamu atau anak-anak. Beri aku satu kesempatan lagi, kumohon. Tapi kali ini, aku sudah membuat keputusan. Cinta tidak cukup tanpa kepercayaan, dan dia telah menghancurkan itu berkali-kali. Andra, kataku dengan tegas, aku sudah memberi kesempatan pertama, dan kau menyia-nyiakannya. Aku tidak akan memberikan kesempatan kedua. Aku tidak akan terus hidup dalam kebohongan seperti ini. Aku mengemasi barang-barangku dan anak-anak malam itu. Dengan berat hati, aku meninggalkan rumah yang penuh kenangan, rumah yang pernah menjadi tempat paling bahagia bagiku. Tapi aku tahu, aku melakukan ini demi kebaikanku dan anak-anak. Di tempat baru, aku memulai hidup dari awal. Butuh waktu untuk sembuh, tapi aku merasa lebih kuat. Aku mulai bekerja, mengurus anak-anak, dan pelan-pelan menemukan kebahagiaan dalam diriku sendiri. Andra mencoba menghubungiku beberapa kali, memohon maaf, bahkan meminta kami kembali. Tapi aku tahu, jika aku menyerah dan kembali, aku hanya akan mengulangi siklus yang sama. Aku berhak mendapatkan lebih. Artinya, kebahagiaanku tak lagi bergantung pada siapapun, kecuali diriku sendiri. Dan itulah kemenangan terbesarku. Melangkah kembali, tapi tidak untuk... 3 bulan berlalu sejak aku meninggalkan Andra. Hidupku kini jauh dari sempurna, tapi setidaknya aku merasa bebas. Setiap hari aku berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak, meski lelah sering menghantuiku. Namun aku tidak pernah menyesali keputusanku. Andra tetap mencoba menghubungiku. Dia mengirim pesan, menelepon, bahkan datang ke rumah kontrakan kecilku beberapa kali. Tapi aku menolak untuk bertemu. Aku butuh jarak untuk sembuh, dan aku tahu kehadirannya hanya akan membuat luka itu semakin sulit tertutup. Namun, semuanya berubah ketika suatu malam aku menerima sebuah amplop misterius di kotak surat. Tidak ada nama pengirim, hanya alamatku yang ditulis rapi. Dengan hati-hati, aku membuka amplop itu dan menemukan beberapa foto di dalamnya. Foto Andra dan Art. Mereka terlihat sedang berpelukan mesra, tapi yang membuatku terkejut adalah lokasi di foto itu. Itu bukan restoran atau hotel seperti sebelumnya, melainkan sebuah rumah. Rumah yang asing bagiku. Dan di salah satu foto, Art terlihat mengelus perutnya yang membuncit. Dadaku kembali sesak, tapi kali ini bukan hanya karena marah. Aku merasa seperti dunia berhenti berputar. Apakah Art hamil? Apakah Andra tahu? Aku mencoba menenangkan diriku, tapi pikiran itu terus menghantuiku. Amplop itu tidak hanya berisi foto, tapi juga sebuah surat pendek tanpa nama. Kau harus tahu kebenarannya sebelum semuanya terlambat. Siapa yang mengirim ini? Dan apa maksudnya dengan kebenaran? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku tahu aku harus menghadapi Andra lagi, meskipun aku benci membayangkan harus bertatap muka dengannya. Aku tidak ingin hidup dalam ketidakpastian lagi. Keesokan harinya,
Aku menghubungi Andra dan memintanya bertemu di sebuah kafe dekat tempatku tinggal. Dia terdengar kaget menerima pesanku, tapi dia langsung setuju. Ketika dia tiba, aku melihat wajahnya yang tampak lebih lelah dari sebelumnya. Dia mencoba tersenyum, tapi aku tidak membalasnya. "Rina, aku senang kamu mau bicara," katanya sambil duduk. "Aku tidak di sini untuk basa-basi, Andra," potongku. Aku mengeluarkan foto-foto dari amplop dan meletakkannya di atas meja. "Apa ini?" Andra terkejut. Wajahnya memucat saat melihat foto-foto itu. Dia mencoba membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. "Aku ingin tahu, apakah Art hamil dan apakah itu anakmu?" Tanyaku dengan suara bergetar. Dia mengusap wajahnya, jelas terlihat panik. Aku nggak tahu kalau kamu sudah soal ini," katanya pelan. "Art memang bilang dia hamil, tapi aku belum yakin itu anakku." "Kamu belum yakin?" Aku menatapnya tajam. "Andra, ini bukan hanya tentang aku atau kamu lagi, ini tentang tanggung jawabmu. Kalau benar itu anakmu, apa yang akan kamu lakukan?" Andra terdiam. Aku bisa melihat pergulatan di matanya, tapi aku tidak punya waktu untuk simpati. "Aku sudah cukup sabar, Andra," lanjutku. "Aku sudah mencoba mempercayaimu. Tapi ini," aku menunjuk foto-foto itu, "ini adalah batasnya. Jika kamu masih memilih untuk berbohong, aku tidak akan diam saja." Dia akhirnya mengakui semuanya. Art memang hamil, dan meskipun Andra belum melakukan tes untuk memastikan, dia yakin anak itu adalah miliknya. Aku merasa seolah seluruh tubuhku membeku. Semua pengorbananku selama bertahun-tahun dirusak oleh kebohongan dan pengkhianatan ini. Tapi anehnya, di tengah rasa sakit itu, aku merasa lega. Setidaknya sekarang aku tahu semuanya. "Andra," kataku mencoba menahan air mata, "kamu sudah memilih jalanmu. Mulai sekarang, aku tidak ingin kamu mengganggu hidupku lagi. Urus hidupmu dengan Art. Aku akan baik-baik saja tanpa kamu." Dia mencoba membantah, mencoba memohon, tapi aku sudah memutuskan. Beberapa minggu kemudian, aku menerima kabar bahwa Andra pindah bersama Art. Hubungan mereka ternyata tidak seindah yang dia bayangkan. Art sering menuntut perhatian, dan Andra merasa terjebak dalam konflik yang tidak pernah berhenti. Tapi itu bukan lagi urusanku. Aku fokus pada hidupku sendiri. Aku mulai bekerja di sebuah kantor kecil, dan lambat laun, aku menemukan kebahagiaan baru. Anak-anakku adalah alasan terbesarku untuk terus maju. Mereka mengingatkanku bahwa aku memiliki tujuan yang lebih besar daripada meratapi masa lalu. Dan di tengah perjalanan itu, aku bertemu seseorang. Seorang pria yang mengerti artinya mencintai tanpa menyakiti. Dia tidak mencoba menggantikan posisi Andra, tapi dia memberiku ruang untuk sembuh dan menemukan diriku lagi. Hidupku tidak sempurna, tapi aku bahagia. Karena aku tahu, aku telah melepaskan beban yang selama ini menahan langkahku. Dan itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Kembali berdiri di tengah kehidupan baru. Hubunganku dengan pria baru yang kutemui, Adrian, berkembang dengan lambat. Dia adalah pria yang sabar, seseorang yang tidak pernah memaksaku untuk segera membuka hati. Adrian tahu aku masih membawa luka dari masa laluku, tapi dia bersedia menunggu. Dia selalu berkata, "Aku di sini bukan untuk mengisi kekosongan, Rina. Aku di sini untuk berjalan di sampingmu, kalau kamu mau." Namun, meskipun perlahan kebahagiaan mulai kembali dalam hidupku, masa lalu tidak sepenuhnya pergi. Andra, yang kini tinggal bersama Art dan anak mereka yang baru lahir, masih mencoba masuk ke kehidupanku. Dia mengirim pesan-pesan yang penuh penyesalan, mengatakan betapa dia merindukan anak-anak, betapa dia merasa terjebak dalam hubungan barunya. Awalnya, aku berusaha tegas. Aku hanya mengizinkan dia bertemu anak-anak di akhir pekan, dan itu pun hanya jika dia benar-benar menunjukkan komitmen untuk menjadi ayah yang baik. Tapi satu hari, dia meneleponku dengan nada suara yang lebih serius dari biasanya. "Rina," katanya, suaranya berat. "Aku butuh bicara sama kamu. Bukan tentang kita, tapi tentang sesuatu yang penting." Aku ragu. Setelah semua yang dia lakukan, sulit bagiku untuk percaya apapun yang keluar dari mulutnya. Tapi rasa penasaran akhirnya membuatku setuju untuk bertemu. Kami bertemu di sebuah taman, tempat yang netral dan jauh dari kenangan masa lalu kami. Andra terlihat jauh lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya kusam, tubuhnya tampak lebih kurus, dan sorot matanya kehilangan sinar yang dulu ku kenal. "Rina," dia mulai dengan napas panjang, "aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Aku tahu aku nggak pantas minta maaf lagi, karena maaf nggak akan memperbaiki apa yang sudah aku lakukan. Tapi, aku butuh bantuanmu." Kata-katanya membuatku bingung. "Bantuan apa, Andra?" tanyaku dingin. Dia menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Art, dia meninggalkanku. Dia pergi dan membawa anak kami.
Dia bilang dia nggak tahan hidup denganku, dan sekarang aku sendirian. Aku terdiam. Bagian diriku ingin merasa puas, mungkin ini adalah karma untuk semua yang dia lakukan. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa sepenuhnya mengabaikan fakta bahwa dia adalah ayah dari anak-anakku. Apa yang kamu harapkan dari aku, Andra? Tanyaku akhirnya. Aku nggak tahu, jawabnya putus asa. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, Rina. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku nggak layak minta ini, tapi aku butuh waktu untuk memulihkan diri. Untuk menemukan arah lagi. Aku cuma minta kesempatan buat tetap dekat sama anak-anak. Mereka satu-satunya hal yang masih berarti buatku sekarang. Hatiku berperang. Di satu sisi, aku ingin menjaga jarak dari segala hal yang berhubungan dengan Andra. Tapi di sisi lain, aku tahu anak-anak membutuhkan ayah mereka. Meskipun dia bukan lagi bagian dari hidupku. Kalau kamu benar-benar ingin jadi ayah yang baik, kataku akhirnya, kamu harus mulai dengan memperbaiki dirimu sendiri. Aku nggak akan membiarkan anak-anak jadi saksi kekacauan yang kamu buat lagi. Buktikan dulu kalau kamu layak ada di hidup mereka. Andra mengangguk, dan untuk pertama kalinya aku melihat kejujuran di matanya. Hari-hari berikutnya, aku tetap menjaga batas. Andra mulai menjalani terapi untuk mengatasi masalah emosionalnya, sesuatu yang seharusnya dia lakukan sejak dulu. Dia juga mulai membangun kembali hubungannya dengan anak-anak, meskipun perlahan dan di bawah pengawasanku. Sementara itu, hubunganku dengan Adrian semakin erat. Dia adalah sumber dukungan yang tak ternilai. Dia tidak hanya mencintaiku, tapi juga menerima anak-anakku dengan sepenuh hati. Suatu hari, saat aku sedang duduk di taman dengan Adrian dan anak-anak, aku merasa hidupku akhirnya berada di jalur yang benar. Aku tidak pernah menyangka akan sampai di titik ini, di mana aku merasa damai meskipun masa laluku penuh luka. Andra tetap ada di pinggir kehidupanku, mencoba menjadi ayah yang lebih baik. Aku tidak tahu apa dia akan benar-benar berubah, tapi itu bukan lagi bebanku. Aku telah belajar untuk melepaskan dan fokus pada diriku sendiri serta masa depan yang ingin kubangun. Di tengah semua itu, aku menyadari satu hal, kebahagiaan tidak datang dari orang lain. Kebahagiaan adalah sesuatu yang kita temukan dalam diri kita sendiri, setelah kita berani melepaskan hal-hal yang menyakiti kita. Aku telah menemukan kebahagiaanku, dan aku tidak akan pernah melepaskannya lagi. Karma yang datang dengan cara tak terduga. Hidupku yang mulai damai kembali terusik ketika suatu malam, aku menerima telepon tak terduga dari nomor asing. Suaranya terdengar lemah, dan butuh beberapa detik sebelum aku menyadari siapa yang sedang berbicara. Itu Art. Rina. Aku tahu ini aneh, tapi aku nggak tahu harus hubungi siapa lagi. Aku butuh bantuanmu, katanya dengan nada memohon. Aku langsung waspada. Art adalah orang terakhir di dunia yang ingin aku dengar suaranya, apalagi setelah semua kehancuran yang dia bawa dalam hidupku. Apa yang kamu inginkan dariku? Tanyaku dingin. Dia terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan. Andra, dia di dalam bahaya. Kata-katanya membuat tubuhku menegang. Apa maksudmu? Bahaya apa? Dia terlilit utang dengan orang-orang yang salah. Aku nggak tahu detailnya, tapi mereka mulai mengancamku juga. Itu sebabnya aku pergi. Aku takut anakku jadi korban, tapi sekarang mereka mengincar dia. Aku tidak tahu harus merasa apa. Bagian dari diriku ingin memutus telepon itu dan membiarkan mereka berdua menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Tapi bagian lain, bagian yang masih memiliki rasa kemanusiaan, tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja, terutama jika anak-anak terlibat. Kenapa kamu pikir aku harus peduli? Tanyaku akhirnya, mencoba menjaga suaraku tetap tegas. Art terisak lagi. Karena dia adalah ayah dari anak-anakmu, Rina. Aku tahu aku salah, aku tahu aku nggak pantas meminta apa-apa darimu. Tapi kalau sesuatu terjadi padanya, anak-anakmu akan kehilangan ayah mereka. Kumohon tolong bantu dia. Aku menutup telepon tanpa janji apapun, tapi kata-kata Art terus terngiang di kepalaku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan Andra, memikirkan betapa kacau hidupnya telah menjadi. Meskipun dia telah menyakitiku, aku tidak pernah membayangkan dia akan berakhir seperti ini, terjebak dalam lingkaran utang dan ancaman. Pagi harinya, aku memutuskan untuk menghubungi Adrian dan menceritakan semuanya. Dia terkejut, tapi seperti biasa, dia tetap tenang dan penuh pengertian. Apapun keputusanmu akan mendukungmu, katanya. Tapi kamu harus ingat, prioritasmu adalah anak-anak. Jangan biarkan masalah mereka kembali menyeretmu ke dalam kekacauan. Aku mengangguk, meskipun hatiku masih bimbang. Akhirnya, aku memutuskan untuk menemui Andra. Aku menghubunginya dan meminta bertemu di tempat yang aman.
Dia terdengar terkejut menerima pesanku, tapi dia setuju. Ketika aku tiba di kafe tempat kami bertemu, Andra terlihat lebih buruk dari terakhir lihatnya. Matanya cekung, rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya tampak lemah. "Rina," katanya dengan suara serak. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana." Aku menatapnya tajam. Mulai dengan mengatakan yang sebenarnya, "Andra, apa yang sebenarnya terjadi?" Dia akhirnya menceritakan segalanya. Setelah Art pergi, Andra terjebak dalam utang yang mereka buat bersama. Utang itu bukan hanya karena gaya hidup mewah yang mereka jalani, tapi juga karena Andra mencoba menutupi kebutuhan Art selama kehamilannya. Ketika Art meninggalkannya, Andra tidak punya cara untuk membayar. Dan sekarang orang-orang yang memberi mereka pinjaman mulai mengancam keselamatannya. "Aku tahu aku salah, Rina," katanya dengan suara bergetar. "Aku tahu aku nggak pantas minta bantuan darimu, tapi aku nggak tahu harus kemana lagi. Mereka bilang mereka akan datang ke rumahmu kalau aku nggak bisa bayar. Aku nggak mau anak-anak ikut terlibat." Kata-katanya membuatku merasakan campuran antara marah dan takut. Aku marah karena Andra telah menyeretku kembali ke dalam kekacauannya, tapi aku juga takut karena ancaman ini bisa membahayakan anak-anakku. "Aku akan membantumu," kataku akhirnya, "tapi ini adalah yang terakhir. Setelah ini, aku tidak mau lagi ada drama dalam hidupku." Dengan bantuan Adrian, aku menyusun rencana untuk melindungi anak-anak dan memastikan Andra bisa menghadapi orang-orang yang mengancamnya. Kami melibatkan seorang pengacara dan polisi untuk memastikan semuanya berjalan sesuai hukum. Malam ketika Andra akhirnya menghadapi para penagih utangnya, aku berada di dekatnya bersama Adrian. Meski aku sudah memutuskan untuk menjauh dari hidupnya, aku tidak bisa membiarkannya menghadapi ini sendirian. Ketika semuanya akhirnya selesai, Andra menatapku dengan air mata di matanya. "Rina, aku nggak tahu bagaimana caranya membalas semua ini. Aku hanya bisa bilang, aku menyesal untuk semuanya." Aku mengangguk pelan. "Aku melakukan ini bukan untukmu, Andra. Aku melakukannya untuk anak-anak. Pastikan kamu tidak menyia-nyiakan kesempatan ini." Hari itu menjadi titik akhir dari keterlibatanku dalam hidup Andra. Dia akhirnya memutuskan untuk pindah keluar kota dan memulai hidup baru, jauh dari masa lalunya yang penuh masalah. Sementara aku akhirnya bisa kembali fokus pada kehidupanku sendiri. Bersama Adrian, aku membangun masa depan yang lebih cerah. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa melepaskan adalah bentuk cinta yang paling kuat, baik untuk orang lain maupun untuk diriku sendiri. Awal baru dengan kehidupan lama yang tertutup. Beberapa bulan setelah Andra pindah dari kota, hidupku mulai benar-benar tenang. Tidak ada lagi telepon mendadak, tidak ada drama yang mengusik keseharianku. Anak-anak juga perlahan terbiasa dengan ketidakhadiran Andra, meskipun aku memastikan mereka tetap bisa berbicara dengannya sesekali melalui video call. Adrian adalah penyokong terbesar dalam transisi ini. Dia tidak hanya menjadi partner yang luar biasa, tetapi juga seorang teman baik untuk anak-anakku. Dia tidak mencoba mengambil peran sebagai ayah mereka, tetapi kehadirannya cukup untuk membuat anak-anakku merasa aman dan dicintai. Namun, kehidupan baru ini tidak sepenuhnya bebas dari kejutan. Suatu sore, aku menerima sebuah amplop yang diantar oleh kurir ke rumahku. Di dalamnya ada dokumen yang mengejutkan, akta kepemilikan rumah atas namaku. Bersama dokumen itu, ada sebuah surat pendek yang ditulis dengan tangan. "Rina, ini adalah caraku untuk menebus kesalahan. Aku tidak bisa kembali ke hidupmu, tetapi aku ingin memastikan kamu dan anak-anak memiliki masa depan yang lebih baik. Aku harap rumah ini bisa menjadi awal baru untuk kalian. Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk memperbaiki diriku. Andra." Aku tertegun membaca surat itu. Aku tidak tahu bagaimana harus merespons. Membaca kata-kata Andra, aku bisa merasakan penyesalan yang tulus. Dia tidak lagi mencoba memohon untuk kembali atau meminta sesuatu dariku. Dia benar-benar menerima bahwa hidup kami telah berpisah. Adrian, yang melihat keterkejutanku, membaca surat itu dan tersenyum kecil. "Aku tahu ini sulit untuk diterima, tapi mungkin ini cara dia untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar berubah," katanya. Setelah berdiskusi panjang dengan Adrian, aku memutuskan untuk menerima hadiah itu. Aku tahu Andra tidak memberikan ini untuk memenangkan hatiku kembali, melainkan untuk memastikan anak-anaknya memiliki kehidupan yang stabil. Kami pindah ke rumah baru itu beberapa minggu kemudian. Rumah itu lebih besar dari rumah kontrakan kecil yang kami tinggali sebelumnya, dengan taman yang luas di belakang. Anak-anak sangat senang,
Dan aku merasa lega karena akhirnya bisa memberikan mereka tempat yang layak untuk tumbuh besar. Namun, kehidupan tidak pernah benar-benar berjalan mulus tanpa ujian. Beberapa bulan setelah kami pindah, aku mendengar kabar bahwa Art kembali ke kota dan mulai mengusik Andra. Dia menuntut bagian dari harta yang Andra dapatkan, termasuk rumah yang diberikan padaku. Andra menghubungiku suatu malam dengan suara putus asa. "Rina, aku tahu aku sudah banyak menyusahkanmu. Tapi tolong, kalau Art mencoba mendekatimu atau rumah itu, jangan biarkan dia masuk. Aku sedang mengurus ini secara hukum. Aku tidak ingin terlibat lagi, tapi aku tahu bahwa aku harus melindungi anak-anakku. Andra, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu hidupku lagi. Tapi pastikan kamu menyelesaikan masalah ini dengan cepat." Beberapa minggu kemudian, Art benar-benar muncul di rumahku. Dia berdiri di depan pagar, memohon untuk berbicara denganku. Tapi kali ini, aku tidak membiarkan diriku terguncang. Dengan tegas, aku memanggil polisi yang sudah kusiapkan sebelumnya untuk berjaga-jaga. Art tidak punya pilihan selain pergi, dan itu menjadi terakhir kalinya aku melihatnya. Setelah insiden itu, aku memutuskan untuk meningkatkan keamanan rumahku dan fokus sepenuhnya pada masa depan. Adrian, yang selalu ada di sisiku, melamarku beberapa bulan kemudian. Itu bukan lamaran yang mewah, tetapi sangat tulus. "Aku tidak ingin menggantikan masa lalumu, Rina," katanya sambil memegang tanganku. "Tapi, aku ingin menjadi bagian dari masa depanmu." Aku menerima lamarannya, dan beberapa bulan kemudian, kami menikah dalam sebuah upacara kecil bersama keluarga dan teman-teman dekat. Hidupku kini terasa utuh. Aku memiliki pasangan yang mencintaiku dengan tulus, anak-anak yang bahagia, dan sebuah rumah yang penuh kehangatan. Masa laluku bersama Andra tetap menjadi bagian dari diriku. Tetapi itu tidak lagi menjadi luka, hanya sebuah pelajaran berharga yang mengajarkanku arti dari kekuatan, pengampunan, dan melepaskan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar damai. Masa lalu yang kembali dengan cara tak terduga. Pernikahanku dengan Adrian adalah titik terang dalam hidupku. Hari-hari kami dipenuhi tawa anak-anak, makan malam keluarga yang hangat, dan rencana masa depan yang perlahan kami bangun bersama. Tapi seperti biasa, hidup selalu punya cara untuk menguji ketenangan yang baru saja kudapatkan. Suatu malam, aku sedang membereskan dapur setelah makan malam ketika Adrian masuk membawa sebuah paket besar. Kotaknya lusuh, tanpa nama pengirim, hanya alamat rumahku yang tertulis di atasnya. "Ini aneh, kurir tadi bilang ini untukmu, tapi nggak ada informasi apapun," kata Adrian meletakkan paket itu di meja. Aku mengernyit. Ada perasaan tak nyaman yang langsung menjalar. Siapa yang akan mengirimiku sesuatu tanpa memberitahu? Dengan hati-hati aku membuka kotaknya, dan saat aku melihat isinya, napasku tertahan. Di dalamnya ada foto-foto masa laluku bersama Andra. Foto pernikahan kami, liburan keluarga, jeep, hingga momen-momen kecil seperti ulang tahun anak-anak. Semuanya tersusun rapi dalam bingkai kaca, seolah-olah ingin mengingatkanku pada hidup yang sudah kutinggalkan. Di dasar kotak itu, ada sebuah surat yang ditulis tangan. Tulisan itu langsung ku kenali sebagai tulisan tangan Art. "Rina, aku tahu kamu mungkin tidak mau mendengar dariku lagi, tapi aku tidak punya tempat lain untuk berpaling. Aku kembali karena aku tahu sesuatu yang penting. Andra tidak memberitahumu semuanya. Dia menyembunyikan sesuatu yang besar darimu, sesuatu yang bisa mengubah cara kamu melihat masa lalumu. Aku ingin bertemu denganmu. Ini bukan tentang kita, tapi tentang kebenaran." Aku membaca surat itu berulang kali, mencoba memahami maksudnya. Tapi yang kudapat hanyalah rasa cemas yang semakin besar. Apa yang Art maksud dengan kebenaran? Apalagi yang belum aku ketahui? Adrian, yang melihat wajahku memucat, langsung berdiri di sampingku. "Apa ini? Siapa yang mengirimnya?" tanyanya dengan nada khawatir. Aku menyerahkan surat itu padanya. Setelah membacanya, dia menggeleng dengan ekspresi tak percaya. "Rina, aku tidak suka ini. Dia mencoba menyeretmu kembali ke masa lalu. Kita tidak tahu apa yang dia rencanakan." Aku mengangguk, tetapi ada sesuatu dalam hatiku yang mengatakan aku harus tahu. Tidak peduli seberapa damainya hidupku sekarang, rasa ingin tahu itu sulit diabaikan. Malam itu, aku mengirim pesan singkat ke nomor Art yang masih kusimpan. "Aku akan bertemu denganmu tapi hanya sekali, di tempat yang aman." Keesokan harinya, aku bertemu dengan Art di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Dia tampak jauh lebih berbeda daripada terakhir kali aku melihatnya. Lebih rapuh, lebih lelah. Dia menyerahkan sebuah amplop besar padaku tanpa berkata apa-apa.
Dengan tangan gemetar, aku membukanya dan menemukan dokumen-dokumen yang berisi catatan keuangan Andra selama bertahun-tahun. Rina, Andra terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar utang, kata Art pelan. Dia punya hubungan dengan sindikat pencucian uang. Rumah yang dia berikan padamu, itu dibeli dengan uang hasil transaksi ilegal. Dunia terasa berputar. Aku menatap Art dengan mulut terbuka, tidak mampu berkata-kata. Kenapa kamu memberitahuku ini sekarang? Tanyaku akhirnya, mencoba mengendalikan diriku. Art menunduk. Karena aku tahu apapun yang Andra lakukan, itu bisa membahayakan kamu dan anak-anak. Aku tahu aku bukan orang baik, Rina, tapi aku tidak akan membiarkan anak-anakmu menjadi korban dari kekacauan ini. Aku pulang dengan pikiran yang kacau. Adrian langsung tahu ada sesuatu yang salah ketika melihat wajahku. Ada apa, Rina? Tanyanya lembut, tapi aku tahu dia siap mendengar apapun. Aku menceritakan semuanya, dari pertemuanku dengan Art hingga dokumen-dokumen yang dia berikan. Adrian mendengarkan dengan tenang, tetapi aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. Kita harus mengambil tindakan, katanya akhirnya. Kalau benar ada sindikat di balik ini, kita tidak bisa membiarkan ini terus berlarut-larut. Aku akan menghubungi kenalan pengacara kita. Hari-hari berikutnya menjadi penuh tekanan. Kami memeriksa keabsahan dokumen-dokumen itu dengan bantuan pengacara, dan semakin banyak yang kami temukan, semakin jelas bahwa Andra telah terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Bahkan, ada kemungkinan besar bahwa orang-orang yang dulu mengancam Andra mungkin akan kembali mengincar rumah yang kini kami tinggali. Ketika aku mencoba menghubungi Andra untuk mendapatkan penjelasan, nomor teleponnya tidak lagi aktif. Dia seolah-olah menghilang dari muka bumi. Sementara itu, ancaman mulai terasa semakin nyata. Suatu malam, aku menemukan mobil mencurigakan parkir di depan rumah kami. Adrian segera menghubungi polisi, tetapi mobil itu sudah pergi sebelum mereka tiba. Kami tahu kami tidak bisa terus hidup seperti ini. Dengan berat hati, aku memutuskan untuk menjual rumah itu dan pindah ke tempat baru yang jauh dari kota ini. Namun, satu hal yang pasti, ini belum berakhir. Aku tidak tahu apa lagi yang akan datang, tapi aku bertekad untuk melindungi keluargaku dengan segala cara. Masa laluku mungkin penuh bayangan gelap, tapi aku tidak akan membiarkan itu menghancurkan masa depan yang telah kubangun dengan susah payah. Adrian dan anak-anak adalah hidupku sekarang, dan aku akan melakukan apapun untuk memastikan mereka tetap aman. Dan di tengah semua kekacauan ini, aku menyadari satu hal. Terkadang, menghadapi masa lalu adalah satu-satunya cara untuk benar-benar melangkah ke depan. Masa lalu yang terkubur. Setelah memutuskan untuk menjual rumah yang diberikan Andra, aku dan Adrian segera mencari tempat tinggal baru yang jauh dari segala jejak masa lalu. Kami menemukan rumah kecil di pinggir kota. Cukup jauh dari keramaian, tapi nyaman dan aman untuk membesarkan anak-anak. Rumah itu bukan yang terbesar atau termewah, tapi terasa seperti awal yang benar-benar baru. Anak-anak menyukai kamar baru mereka, dan Adrian memastikan bahwa rumah ini memiliki keamanan yang maksimal. Kamera pengawas, pagar tinggi, bahkan sistem alarm dipasang untuk memastikan kami tak lagi dikejar oleh bayangan masa lalu. Namun, masalah ini belum selesai sepenuhnya. Sebelum rumah lama kami laku terjual, pihak berwenang menghubungiku. Mereka memberitahu bahwa Andra ditangkap di kota lain karena keterlibatannya dalam sindikat pencucian uang. Bersamaan dengan itu, nama Art muncul sebagai salah satu saksi kunci yang memberikan informasi kepada polisi. Kabar ini membuatku terkejut, tapi juga lega. Meskipun aku tidak pernah bisa memaafkan Andra sepenuhnya, aku berharap ini menjadi jalan baginya untuk memperbaiki hidup. Art, meskipun pernah menjadi pengkhianat dalam hidupku, telah melakukan hal yang benar pada akhirnya. Beberapa minggu setelah penangkapan itu, aku menerima sepucuk surat dari Andra yang dikirim melalui pengacaranya. Dalam surat itu, Andra menulis, "Rina, aku tahu aku telah mengecewakanmu lebih dari yang bisa kutebus. Aku tidak punya alasan atas semua yang telah kulakukan, kecuali ketamakan dan kebodohan. Tapi satu hal yang selalu aku yakini adalah, kamu akan menjadi ibu yang luar biasa untuk anak-anak kita, bahkan tanpa aku di sisimu. Terima kasih telah melindungi mereka dari semua kekacauan ini. Aku berharap suatu hari mereka bisa memaafkanku. Dan untukmu, aku berharap kau menemukan kebahagiaan sejati. Kau layak mendapatkannya. Andra." Membaca surat itu, aku merasa campuran emosi. Aku tidak tahu apakah aku bisa benar-benar memaafkannya, tapi yang memutuskan untuk berhenti membiarkan amarah terhadapnya membebani hidupku. Setelah rumah lama terjual,
Aku menyumbangkan sebagian uangnya untuk membantu organisasi yang mendukung korban kejahatan finansial. Sisanya aku gunakan untuk menabung demi masa depan anak-anakku. Aku ingin memastikan mereka memiliki hidup yang lebih baik daripada yang pernah aku jalani. Adrian selalu ada di sisiku, memastikan bahwa aku tidak melewati semua ini sendirian. Di setiap langkah, dia membuktikan bahwa cinta sejati tidak hanya tentang kata-kata, tapi juga tindakan yang nyata. Beberapa tahun kemudian, hidup kami benar-benar stabil. Anak-anak tumbuh dengan penuh cinta dan perhatian. Adrian menjadi ayah yang luar biasa bagi mereka, tanpa pernah mencoba menggantikan posisi Andra. Dan di suatu sore yang tenang, saat kami duduk bersama di teras belakang rumah, memandang matahari terbenam, aku menyadari sesuatu. Masa lalu mungkin telah meninggalkan luka, tapi aku telah belajar untuk sembuh. Hidupku bukan lagi tentang apa yang hilang, tapi tentang apa yang aku miliki sekarang. Keluarga yang penuh cinta, ketenangan, dan masa depan yang cerah. Akhirnya, aku benar-benar bebas. Cerita di atas mengajarkan kita bahwa meskipun masa lalu kita bisa dipenuhi dengan kesalahan, pengkhianatan, dan penderitaan, kita selalu memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita akan melangkah maju. Keberanian untuk melepaskan beban masa lalu, belajar dari pengalaman, dan memaafkan diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan sejati. Kadang, kita harus menghadapi kenyataan pahit, namun itu bukanlah akhir dari segalanya. Setiap ujian hidup adalah kesempatan untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Dengan keberanian, kita bisa membangun hidup baru yang lebih baik, meskipun itu berarti harus meninggalkan segala sesuatu yang kita kenal. Tidak peduli seberapa gelap masa lalu kita, selalu ada harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuat pilihan yang membawa kita lebih dekat kepada kedamaian batin dan kebahagiaan. Mungkin jalan kita penuh dengan rintangan, tetapi jika kita berani untuk menghadapinya dan terus berjalan, kita akan menemukan kekuatan dalam diri kita yang bahkan kita tak pernah bayangkan sebelumnya. Jangan biarkan kesalahan orang lain atau masa lalu menghalangi kita untuk meraih impian dan kebahagiaan yang pantas kita dapatkan. Percayalah pada perjalanan hidupmu, karena pada akhirnya kita adalah pencipta takdir kita sendiri. Dari cerita di atas, kita juga bisa belajar bahwa meskipun hidup penuh dengan kejutan dan tantangan yang tidak terduga, kita selalu memiliki kontrol atas bagaimana kita meresponsnya. Kita tidak bisa mengubah masa lalu atau keputusan yang telah dibuat oleh orang lain. Tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bergerak maju dan apa yang kita pilih untuk fokuskan. Seringkali kita terlalu terfokus pada apa yang hilang, pada kesalahan, atau pada rasa sakit yang kita rasakan. Namun, kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk bangkit, untuk tetap percaya pada diri sendiri, dan untuk menjaga cinta serta kebaikan dalam hati kita, meskipun dunia di sekitar kita kadang tak berpihak. Apa yang penting bukan seberapa banyak kali kita jatuh, tetapi seberapa kuat kita bangkit setelah setiap kejatuhan. Setiap keputusan yang kita buat untuk melangkah maju, meskipun itu penuh ketakutan atau keraguan, adalah langkah menuju pemulihan dan kebahagiaan. Yang lebih penting lagi, kita tidak harus melalui semua itu sendirian. Ada orang-orang yang datang dalam hidup kita untuk memberikan dukungan, kasih sayang, dan pengertian. Jangan ragu untuk membuka hati kepada mereka, karena terkadang dukungan yang kita terima dari orang lain menjadi sumber kekuatan terbesar kita. Akhirnya, cerita ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya ditemukan dalam pencapaian atau hal-hal materi, tetapi dalam menemukan kedamaian dalam diri sendiri, dalam memaafkan, dan dalam melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kita punya hak untuk memilih bahagia, meskipun itu berarti meninggalkan sesuatu yang tak lagi memberikan nilai positif dalam hidup kita. Jadi mari kita terus melangkah maju, penuh keyakinan dan harapan, karena setiap langkah menuju masa depan yang lebih baik adalah langkah menuju hidup yang lebih berarti. 1. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk bangkit. Masa lalu bukan penghalang, tetapi pelajaran berharga untuk masa depan. Pilih untuk maju, meskipun rasa sakit menghantui. 4. Kebahagiaan datang dari kedamaian dalam diri sendiri. Jangan biarkan masa lalu menentukan siapa kamu di masa depan. Dan akhirnya, perjalanan hidup Rina menjadi bukti bahwa meskipun kehidupan seringkali memberikan cobaan yang tak terduga, kita tetap memiliki kekuatan untuk memilih jalan yang lebih baik.
Dengan keberanian, ketekunan, dan dukungan dari orang-orang yang kita cintai, kita bisa melepaskan diri dari belenggu masa lalu dan meraih kebahagiaan yang pantas kita dapatkan. Semoga cerita ini memberi inspirasi dan pengingat bahwa kita semua memiliki potensi untuk bangkit dari keterpurukan dan menciptakan masa depan yang lebih cerah. Tak ada yang lebih penting dari kedamaian batin, cinta, dan kesempatan untuk memulai lagi. Terima kasih telah mengikuti cerita ini dari awal hingga akhir. Jika kamu merasa terinspirasi atau mendapatkan pelajaran berharga, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Dukung terus kami untuk berbagi cerita-cerita penuh makna yang bisa memberi semangat untuk kita semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat dan sampai bertemu lagi.